Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Chae Soo-bin sebagai Yeoreum dan Lee Jae-hoon sebagai Soo-yeon. Drama ini mengisahkan tentang Soo-yeon, seorang pria yang memiliki karakter dingin dan misterius. Dia adalah karyawan baru di bagian layanan penumpang Bandara Incheon yang merupakan lulusan universitas bergengsi. Sementara itu, Yeoreum adalah karyawan yang sudah bekerja selama 1 tahun di Bandara Incheon dan baru dipindahkan ke bagian layanan penumpang. Yeoreum beberapa kali diselamatkan oleh Soo-yeon hingga membuatnya jatuh cinta. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan Yeoreum yang sedang lari mencari tempat berteduh. Tiba-tiba kalung Yeoreum menempel pada Soo-yeon. 죄송합니다. Soo-yeon memberikan kalungnya, kemudian pergi meninggalkan Yeoreum. Yeoreum datang terlambat di hari pertamanya bekerja di bagian layanan penumpang. Dulu di bagian transportasi, Yeoreum terkenal ceroboh dan beberapa kali mendapatkan surat peringatan karena menendang, mencengkeram kerah, mengumpat penumpang, dan datang terlambat. Yeoreum berjanji pada manajer tim pelayanan penumpang bernama Sogun bahwa dia tidak akan datang terlambat dan cepat parah lagi, hingga mencengkeram kerah dan mengumpat penumpang. Salah satu karyawan memberitahu terjadi perselisihan antara karyawan maskapai penerbangan dengan penumpang di counter check-in. Sogun menyuruh Yeoreum untuk menyelesaikan masalah itu. Song Chol yang merupakan karyawan senior menyuruh Soo-yeon menemaninya karena dia tidak percaya pada Yeoreum. Di counter check-in, penumpang itu marah-marah karena tidak mau disuruh check-in mandiri menggunakan mesin yang tersedia. Yeoreum berusaha menenangkannya, namun dia malah semakin marah. Dia merusak mesinnya dan mengumpat pada Yeoreum. Saat pria itu ingin memukul Yeoreum, Soo-yeon menghentikannya. Soo-yeon mengatakan menggunakan kekerasan fisik dan verbal adalah perbuatan ilegal. Terlebih lagi, dia telah merusak ketiga mesin yang bernilai $60.000. Jadi, dia akan diminta pertanggungjawabannya untuk mengganti mesin yang rusak. Akhirnya, petugas keamanan bandara membawa pria itu pergi. Yeoreum menyapa Soo-yeon, kemudian mengingatkan pertemuan mereka pagi ini. Dia menduga Soo-yeon dari tim hukum karena tampak tahu benar tentang hukum dan harga mesin check-in-nya. Soo-yeon menunjukkan ID pegawainya, kemudian memperkenalkan dirinya yang berada satu tim dengan Yeoreum. Di ruang kerja, Sogun menyuruh Song Chol memindahkan tiang pembatas di area bebas pajak. Song Chol menyuruh Yeoreum untuk memindahkannya ke gudang. Sogun menyuruh Soo-yeon untuk menjadi mentor Yeoreum sampai dia bisa mengerjakan pekerjaan di bagian layanan penumpang. Mereka memindahkan tiang pembatas bersama. Kemudian Soo-yeon memberitahu lokasi gudang untuk menyimpan tiang pembatas. Namun, Yeoreum yang selalu nyasar kalau kemana-mana membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menemukan gudangnya, hingga dia dimarahi oleh Song Chol. Saat jam makan siang, Yeoreum menceritakan pada temannya bernama Yoon-sop bahwa Soo-yeon sengaja membuatnya tersesat dengan memberikan arah jalan yang rumit. Yoon-sop mengatakan, bukankah dia memang buta arah oleh sebab itu sering tersesat. Kemudian memberitahu Soo-yeon adalah lulusan KAIST, salah satu universitas bergengsi di Korea, dengan skor TOEIC sempurna. Dan dia mendapatkan skor wawancara tertinggi saat dipekerjakan. Soo-yeon juga terkenal sombong, selalu makan sendiri, dan tidak pernah ikut acara makan bersama tim sejak mulai bekerja. Baru-baru ini ada rumor dia menyelamatkan seorang bocil yang hampir tertabrak dengan mengangkat troli penuh dengan koper. Setelah insiden itu, dia menjadi sangat populer di antara pegawai bagian bebas pajak.
Di tempat yang lain, Suyon sedang menangani ibu yang kehilangan putranya. Suyon memberitahu Yoram untuk membantu mencarinya. Putranya berusia 31 tahun bernama Genwo. Pria itu mengidap gejala awal skizofrenia dan dia lupa minum obatnya. Sogun mengumumkan ke tim yang lain untuk membantu mencari pria itu yang saat ini memakai baju berwarna kuning dengan tujuan ke Phuket di gerbang 6. Mereka juga mencarinya melalui kamera CCTV pria dengan baju berwarna kuning. Suyon akan mengecek toilet pria. Dia minta Yoram menunggunya. Yoram melihat pria memakai baju berwarna kuning, jadi dia mengikutinya hingga pria itu masuk ke toilet. Sementara itu, Genwo marah kepada petugas karena pesawat yang akan dia naiki tidak ada. Sogun melihatnya melalui kamera CCTV. Dia memberitahu timnya untuk datang ke tempat itu. Penyakit Genwo kambuh. Dia memukuli petugas. Yoram memanggilnya untuk menghentikan perbuatannya. Genwo mengambil tiang pembatas. Tepat pada waktunya, Suyon menyelamatkan Yoram. Suyon menunjukkan obatnya. Kemudian dia memberitahu ibunya yang memintanya untuk memberikan obatnya. Yoram melihat tiang pembatasnya bengkok. Suyon menyingkirkan tiangnya saat yang lainnya datang. Sogun menanyakan keadaan Suyon. Kemudian mereka membawa petugas yang terluka. Sementara Suyon mengantar Genwo menemui ibunya. Pak Oh memperlihatkan rekaman CCTV saat kejadian tadi pada Sogun. Sogun meminta Pak Oh untuk merahasiakannya. Setelah itu, dia memberitahu Suyon bahwa kejadian tadi terekam kamera CCTV dan meminta Suyon untuk mengabaikan atau sedikit tidak acuh dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya agar dia bisa terus hidup normal sesuai keinginannya. Pada malam harinya, Yoram memberitahu mereka pernah bertemu sebelumnya. Suyon mengatakan dia tidak pernah melihat dan bertemu dengannya. Yoram mengucapkan terima kasih walaupun dia tidak mengingatnya. Dia yakin mereka pernah bertemu. Hari itu, Yoram menunggu di halte menuju ke bandara untuk melakukan wawancara. Tiba-tiba terjadi kecelakaan dan Suyon menyelamatkannya. Kembali ke Suyon, tiba-tiba penjepit kertas menempel padanya. Keesokan harinya, mereka mendapatkan telepon teror bom. Daegi di bagian tim keamanan membagi timnya untuk memeriksa Terminal 1 bandara. Sementara Yoram melihat seorang pria menaruh plastik hitam di dalam tempat sampah dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Yoram memeriksanya, kemudian menghubungi Suyon. Sung Chol dan Suyon datang bersama pegawai bea cukai. Setelah mereka pergi membawa emas batangan itu, Suyon memperingatkan Yoram mengenai peraturan dasar, yaitu barang mencurigakan apapun yang dibuang tidak boleh disentuh. Dia harus melaporkannya terlebih dahulu karena dikhawatirkan isinya berbahaya seperti bom atau senjata biokimia. Yoram tersenyum, dia merasa Suyon mengkhawatirkannya. Sepasang suami istri mendatangi tempat sampah itu. Mereka mencari emas yang tadi dibawa oleh petugas. Selanjutnya, Daegi melaporkan pada manajernya bernama Muja bahwa dia menemukan koper yang mencurigakan. Mereka memasang tiang pembatas, kemudian tim penjinak bom datang. Tidak ditemukan bom di dalam kopernya. Pemilik koper itu adalah pasangan suami istri yang tadi mencari emas batangan. Mereka mengatakan ingin pergi ke Jepang untuk liburan. Daegi memeriksa paspor dan tiket mereka, kemudian melaporkannya pada Muja. Muja menyuruh untuk mengembalikan kopernya dan pergi ke ruang CCTV. Saat Yoram membereskan tiang pembatas, dia mendengar pembicaraan pasangan suami istri itu yang mencari emas batangan di dalam plastik hitam. Yoram memberitahu Suyon mengenai hal ini. Suyon memberitahu bahwa itu adalah tugas bea cukai, bukan urusan mereka. Namun Yoram bersikeras ingin melaporkan pasangan itu dulu yang berusaha menyelundupkan emas. Yoram melaporkan kepada Muja mengenai pasangan yang ingin menyelundupkan emas. Daegi memberitahu biasanya broker memberikan wisata gratis kepada penyelundup untuk membawa emas keluar dari Korea.
Selanjutnya, Yeoreom menemui Suyeon yang sedang memperingatkan pegawai toko untuk menyingkirkan spanduk yang tidak diizinkan di depan toko mereka. Suyeon memberitahu pagi ini ada bocil yang jatuh akibat tersandung spanduk dan mendapatkan luka sepanjang 10 cm. Setelah diberikan pertolongan pertama, dia ketinggalan pesawat, jadi sang ibu tidak bisa menghadiri pernikahan adiknya. Mereka harus mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu untuk mencegah cedera, dan itu adalah prioritas di tim mereka. Yeoreom kesal karena Suyeon tidak setuju dengan prioritas yang dia pilih untuk melaporkan penyelundup itu dahulu. Dia ngatain Suyeon orang yang egois dan jahat, kemudian pergi. Selanjutnya, Suyeon mendengar seseorang menelpon ketika mengambil minuman. Orang itu memberi petunjuk bom berada di dalam pesawat yang akan berangkat 30 menit lagi, kemudian menutup teleponnya. Muje memerintahkan untuk menghubungi penjinak bom dan menunda keberangkatan pesawat. Suyeon menghidupkan lampu. Dia mengatakan mendengar semua ucapannya. Remaja itu bernama Sang-hun. Sang-hun menyuruhnya pergi dan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Suyeon membuatnya kesal. Suyeon menarik Sang-hun kemudian memelintirnya. Muje melihatnya dari monitor CCTV. Tim penjinak bom memeriksa pesawat yang ditunda keberangkatannya dan tidak menemukan apa-apa. Suyeon membawa Sang-hun ke kantor polisi di bandara. Orang tua Sang-hun adalah pasangan yang mau menyelundupkan emas. Sang-hun sengaja melakukan teror bom agar tidak jadi berangkat ke Jepang karena dia tidak mau berangkat menggunakan tiket gratis yang didapat dengan menyelundupkan emas batangan. Muje datang ke kantor polisi, dia menanyakan nama Suyeon. Setelah itu, Suyeon melanjutkan memperingatkan pegawai toko yang menaruh spanduk di depan toko. Dia melihat Yeoreom kemudian minta maaf karena tadi sudah bersikap keras padanya. Tiba-tiba spanduk toko jatuh hampir mengenai bocil yang berdiri di depan Yeoreom. Kali ini Yeoreom mengerti kenapa Suyeon memintanya untuk mengerjakan tugas utamanya. Dia menyuruh pegawai toko untuk memindahkan spanduknya. Muje menemui Sogun. Dia memberitahu Suyeon menangkap remaja yang melakukan teror bom. Muje terkesan dengan Suyeon dan sudah memeriksa identitasnya. Sogun memintanya untuk jangan mengusik Suyeon karena dia pegawai yang sangat kompeten di timnya dan hanya ingin hidup normal. Dia juga memohon agar Muje tutup mulut dan menghapus apapun yang dia lihat mengenai Suyeon. Di kantin, Yeoreom melihat Suyeon makan sendirian. Muje datang ke mejanya. Dia memberitahu melihat apa yang Suyeon lakukan dari kamera CCTV. Suyeon memberitahu bahwa dia latihan judo, taekwondo, dan kickboxing, kemudian pamit pergi. Yeoreom membawakan roti karena dia melihat Suyeon tidak makan, kemudian minta maaf karena tadi dia berkata kasar padanya. Tidak sengaja, Yeoreom menjatuhkan mie yang sedang diseduh. Dia sangat panik melihat tangan Suyeon yang memerah. Suyeon memberitahu bahwa dia baik-baik saja karena tangan kanannya tidak bisa merasakan sakit. Keesokan harinya, Sogun dipindah tugaskan ke Terminal 2. Dia membawa Songchol, Suyeon, dan Yeoreom bergabung dengannya di bagian pelayanan penumpang Terminal 2. Sogun memperkenalkan timnya pada Inwoo, manajer di bagian layanan perencanaan dan operasi. Suyeon hanya mengangguk ketika menyapa Inwoo. Setelah itu, Sogun menghadiri rapat. Ternyata bukan hanya dia yang dipindahkan ke Terminal 2, tapi juga Muje dan timnya. Sementara itu, Suyeon melihat Yeoreom yang sedang mengeluh karena dipindahkan ke Terminal 2 pada Yunsop yang bekerja di bagian manajemen jalur landai. Yeoreom sangat khawatir karena satu kantor dengan Inwoo yang pernah memotong gajinya selama 2 bulan setelah dia mengumpat penumpang yang melakukan pelecehan seksual padanya. Selain itu, dia harus menghadapi Woo-taek, manajer transportasi yang dulu menjadi atasannya. Yeoreom merasa Woo-taek tidak suka dengannya. Selanjutnya, Suyeon mengajaknya memeriksa troli yang rusak. Dia menyarankan agar Yeoreom mengungkapkan pendapatnya dan jangan bungkam mengenai hal-hal yang dia yakini benar agar mereka tidak menyalahkannya. Yeoreom merasa sangat sulit melakukan itu.
Dia kemudian membagi area tugas untuk memeriksa troli yang rusak. Di bagian pengambilan koper, terlihat seorang wanita kopernya diberi tanda stiker kuning. Artinya barang yang ada di dalam koper melebihi tunjangan bebas pajak, yaitu sebesar $600. Wanita itu membawa kopernya ke dalam toilet, kemudian melepas stikernya. Yongju, pegawai keamanan bandara yang sedang tidak bertugas, menyapanya. Wanita itu memberitahu bahwa pegawai bea cukai menempel stiker di kopernya. Yongju menghubungi petugas bea cukai. Dia melaporkan wanita itu dan meminta mereka untuk datang ke toilet. Wanita itu marah pada Yongju setelah mengetahui dia adalah pegawai dari tim keamanan yang sedang tidak bertugas. Yeoreum mendengar pertengkaran mereka saat memeriksa troli yang rusak, kemudian menenangkan mereka berdua. Yongju menghalangi wanita itu saat dia ingin membuang stiker ke dalam toilet. Wanita itu menggigit tangan Yongju. Yeoreum berusaha memisahkan mereka, namun wanita itu malah menamparnya. Dia memelintir tangan wanita itu. Yongju menjelaskan pada pegawai bea cukai yang datang ke toilet apa yang terjadi. Setelah diperiksa, wanita itu membeli banyak tas dan sepatu dari luar negeri. Wanita itu marah, dia minta kedua pegawai yang ada di toilet tadi minta maaf padanya karena membuat wajahnya tergores. Yongran, manajer bagian layanan fasilitas keamanan, memberitahu Sogun kejadian di toilet, kemudian memarahi Yeoreum yang menggunakan kekerasan pada penumpang. Yeoreum berusaha menjelaskan bahwa kejadian itu bukan salah mereka. Muja datang, dia memberitahu masalah ini akan ditangani bagian keamanan dan layanan penumpang. Yongran memberitahu bahwa ini adalah masalah serius karena wanita itu adalah putri anggota Kongres dan ingin menuntut bandara karena wajahnya tergores. Yeoreum memberitahu bahwa wanita itu yang teriak dan menggigit tangan security itu lebih dulu, kemudian menamparnya. Selanjutnya, Muja bertanya siapa nama pegawai keamanan yang bersama dengannya saat kejadian itu. Yeoreum melihat ke arah Degi, kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu siapa pegawai keamanan itu. Yeoreum tidak mau Yongju mendapatkan masalah. Degi menghubungi Yongju. Dia memberitahu apa yang terjadi. Yongju bergegas kembali ke bandara. Sementara itu, Suyon datang ke kantor imigrasi untuk memperbaiki dispenser yang rusak. Dia mendengar wanita itu bicara dengan pengacaranya. Di ruangan kerja, atasan Sogun bernama Hesang marah karena mendapatkan laporan bahwa staf dari layanan penumpang menyerang putri anggota Kongres. Sogun memberitahu penyelidikannya belum selesai. Dia berusaha membela Yeoreum. Hesang tidak peduli, dia menyuruh mereka minta maaf pada putri anggota Kongres untuk menyelesaikan masalah ini. Sogun tidak mau karena stafnya tidak melakukan kesalahan apapun. Melihat pertengkaran mereka, akhirnya Yeoreum memutuskan akan minta maaf pada putri anggota Kongres. Di ruang imigrasi, Songcho lebih dulu minta maaf. Saat giliran Yeoreum, dia minta wanita itu untuk minta maaf atas kejadian di toilet tadi. Wanita itu semakin marah mendengar ucapan Yeoreum. Dia mengatakan akan memanggil pengacaranya dan menuntut mereka semua. Suyon memutar pembicaraan wanita itu dengan pengacaranya. Dia merekam semua pembicaraan mereka. Wanita itu melarang pengacaranya untuk memberitahu ayahnya karena dia akan marah besar. Wanita itu juga mengaku pada pengacaranya bahwa dia ingin menakuti pegawai bandara dengan pura-pura akan menuntut mereka agar mereka minta berdamai. Jadi dia bisa meminta mereka untuk meloloskan kopernya dan tidak perlu membayar pajak. Wanita itu marah, dia merasa dijebak. Yongju tiba di depan ruang imigrasi. Yeoreum memberitahu situasinya sudah terkendali, jadi dia tidak perlu datang. Sogun menyuruh wanita itu memilih membayar pajaknya atau mereka bisa saling menuntut. Selanjutnya, Yeoreum minta maaf pada Sogun karena dia sudah menyulitkannya. Sogun memberitahu salah satu tugasnya adalah melindungi para pegawainya. Dia sangat senang memiliki staf wanita yang berani mengungkapkan pendapat. Suyon mendengar pembicaraan mereka.
Tiba-tiba robot penghisap debu mengikutinya. Hingga dia hampir menabrak Yoram. Yoram mengucapkan terima kasih karena nasihat Suyon. Dia jadi berani mengungkapkan pendapatnya. Suyon bertanya kenapa dia tidak menanyakan apapun mengenai tangannya yang tidak bisa merasakan sakit. Yoram memberitahu dia tidak mau membuat Suyon menjawab pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Suyon memberitahu dulu dia mengalami kecelakaan. Sebelum pulang, Daegi dan Yongju mengucapkan terima kasih atas perbuatan Yoram hari ini. Yoram mengajak mereka minum bersama dengan Yunsop. Di Fox Bright Star, Won-sik memeriksa tangan Suyon karena sebelumnya tangannya seperti magnet, jadi benda menempel pada tangannya. Hari berikutnya, seorang pria bernama Ian Santos tidak mendapatkan izin masuk karena menggunakan paspor palsu. Ian memohon agar diizinkan masuk karena dia ingin melihat bayi dan istrinya. Namun pegawai imigrasi tetap tidak mengizinkannya. Di ruang tunggu bandara, Yongju memberitahu Daegi ibu hamil bernama Mari yang tampak kesakitan. Yongju minta bantuan Yoram. Mari tidak mau dibawa ke ruang medis karena dia sedang menunggu suaminya. Yoram memberitahu dia akan mencari suaminya di dalam. Sementara itu, Suyon satu lift dengan Inwoo. Selama 12 tahun mereka tidak pernah bertemu. Inwoo adalah kakak Suyon selama 3 tahun karena ayah dan ibu mereka menikah. Suyon minta Inwoo agar bersikap tidak mengenalnya. Tiba-tiba Yoram memanggilnya. Dia minta bantuannya untuk mencari suami Mari bernama Ian Santos yang fotonya sudah dia kirim ke ponselnya. Kemudian menjelaskan bahwa Mari akan melahirkan di pusat medis bandara. Di pusat pemeriksaan imigrasi, Ian memohon agar mereka mengizinkannya masuk karena bayinya akan segera lahir. Namun manajer bagian imigrasi bernama Pak Lee tidak mengizinkannya karena alasan peraturan keamanan yang harus mereka taati. Suyon menemukan Ian di ruang tunggu keberangkatan, kemudian memberitahu Yoram bahwa Ian tidak mendapatkan izin masuk. Yoram memberitahu hal ini pada Yongju. Ian menghubungi Mari. Dia minta maaf karena tidak bisa datang untuk melihat bayi mereka. Yoram bertanya pada Suyon apakah ada jalan lain agar mereka bisa bertemu. Suyon mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kantor imigrasi yang memutuskan. Yoram memutuskan akan bicara dengan manajer di bagian imigrasi. Suyon melarangnya. Dia memberitahu bahwa Yoram melewati batas dan tidak akan ada yang berubah. Yoram tidak mau mendengar. Dia pergi meninggalkan Suyon. Suyon menghubungi Sogun, memberitahu apa yang terjadi. Ian keluar dari toilet. Dia mendorong pegawai itu kemudian kabur. Suyon memutuskan mengejarnya. Inwoo melihat Suyon mengejar Ian. Dia memutuskan untuk mengikutinya. Ian memohon agar bisa menemui istrinya. Suyon memberitahu bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan dan memintanya untuk tidak membuat masalah. Ian terpaksa menyerangnya menggunakan pulpen. Suyon mencabut pulpennya. Ian mendorongnya tapi dia terpleset. Suyon dengan cepat menyelamatkannya dan Inwoo melihatnya. Petugas keamanan datang. Suyon menyembunyikan tangan dan pulpennya. Sementara itu, Yoram memperlihatkan foto Putri Mari yang baru saja lahir pada Sogun. Sogun memutuskan bicara pada Pak Lee agar mengizinkan Ian bertemu dengan istri dan putrinya. Namun, Pak Lee tetap pada keputusannya. Yoram memberitahu Suyon bahwa dia benar, tidak ada yang berubah. Kemudian mengatakan dia bingung sebenarnya batas apa yang melarang bayi melihat ayahnya. Setelah mendengar ucapan Yoram, Suyon menutup jasnya dengan plester kemudian menghubungi Daegi. Dia minta bantuan Daegi untuk membawa ibu dan bayinya menemui Ian. Daegi setuju untuk membantu walaupun dia melanggar peraturan dan akan diinterogasi. Mereka mempertemukan Ian dan Mari di gerbang 246. Yoram menangis melihat mereka bertemu. Pak Lee melihat apa yang mereka perbuat, kemudian menghubungi manajer mereka.
Degi mengakui kesalahannya, begitu juga dengan Suyon. Pak Lee minta mereka untuk bertanggung jawab. Sogun mengangkat tangannya, dia akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dia mengaku yang memerintahkan mereka, begitu juga dengan Muja. Pegawai yang lainnya memberitahu bahwa Ian harus naik pesawat 10 menit lagi. Pak Lee mengatakan Ian tidak boleh naik pesawat sebelum penyelidikan berakhir. Ian dan istrinya harus diselidiki, jadi mereka harus tetap bersama di ruang penyelidikan. Mereka bisa kembali ke Filipina pada penerbangan berikutnya. Akhirnya Pak Lee mengizinkan mereka bersama dengan alasan penyelidikan. Di kantor, tangan Suyon mengalami malfungsi seperti magnet lagi. Dia menutupinya agar Yorem tidak melihatnya. Sementara itu, Inu melihat biodata Suyon. Tertulis bahwa Suyon menggunakan alat bantu karena cacat fisik. Selanjutnya, sebuah pesawat yang mendekati Bandara Incheon mengalami kebakaran pada salah satu mesinnya. 15 miles on final. Yunsop menerima laporan ini dan semua pegawai bandara mendapatkan pesan di ponsel mereka mengenai kejadian ini. Mereka bergegas kembali ke bandara. Tim keamanan, pemadam kebakaran, dan ambulans menuju ke jalur landai. Pramugari meminta penumpang mengencangkan sabuk pengaman. Akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Kru pesawat memeriksa semua penumpang dan mobil damkar memadamkan api. Suyon melihat Yorem yang tampak khawatir. Dia mengejar Yorem yang lari ke arah pintu jalur landai. Yorem memberitahu ibunya berada di pesawat. 엄마가 타고 있어요. Di kantor, Sogun memerintahkan agar penumpang yang selamat diarahkan ke ruang tunggu terdekat dan diberi makanan. Mereka membatalkan semua penerbangan karena kecelakaan ini. Suyon menghubungi Sogun. Dia memberitahu mengenai ibu Yorem yang berada di pesawat. Sogun memberitahu pesawatnya berhasil mendarat dan api sedang dipadamkan. Yorem minta izin agar bisa membantu di lokasi pesawat yang mengalami kebakaran. Sogun tidak mengizinkannya. Dia menyuruh Yorem menunggu ibunya di ruang tunggu. Suyon bertanya apakah dia mau ditemani di ruang tunggu penumpang. Yorem mengatakan dia bisa sendiri. Suyon memutuskan untuk ke lokasi pesawat kebakaran. Dia bertanya pada Yorem siapa nama ibunya. Suyon memberitahu bahwa dia yang bertugas membantu penumpang yang tidak terluka. Di pesawat, ada seorang pria yang menyerobot antrian. Haiwon, ibu Yorem, memperingatkan pria itu agar mendahulukan lansia dan bocil. Kemudian mengajak pria itu untuk menunggu di barisan paling belakang. Walaupun pria itu tampak marah dan kesal padanya. Suyon bertanya pada setiap penumpang yang turun, apakah nama mereka Haiwon. Yongju melihatnya dari kejauhan. Tiba-tiba terjadi guncangan di pesawat. Pria itu mendorong Haiwon hingga keningnya luka, menyerobot antrian dan langsung naik ke bis. Suyon mendengar melalui walkie-talkie ada seorang penumpang wanita yang terluka. Seorang kru pesawat membantu Haiwon duduk. Suyon mengobati lukanya kemudian memberikan minum. Saat mengambil gelas, tangannya mengalami malfungsi. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Terdengar petugas medis datang. Suyon buru-buru sembunyi. Petugas medis mengatakan penumpang sudah diberikan pertolongan pertama dengan baik. Mereka membantu Haiwon turun dari pesawat. Yongju melihat Suyon yang bersembunyi. Suyon berusaha menggerakkan tangannya tapi tidak berhasil. Selanjutnya mereka semua sangat lega mendapatkan kabar bahwa semua penumpang selamat. Sogun sudah mengurus wartawan terkait berita kecelakaan pesawat ini. Sementara Yorem sibuk membagikan makanan dan selimut pada penumpang di ruang tunggu. Sogun memberitahu ibunya mengalami sedikit luka dan sebentar lagi tiba dengan bis terakhir. Yorem langsung memeluk ibunya saat bertemu. Suyon merasa lega melihatnya dari jauh. Yongju melihat Suyon pergi. Semua penerbangan kembali normal. Yorem menelpon ibunya yang sedang dalam perjalanan pulang. Ibunya memintanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada temannya yang membantu mengobati lukanya di pesawat. Saat di pesawat, Suyon menanyakan namanya, kemudian menjawab bahwa dia adalah teman Yorem ketika ditanya.
Yeorem bertanya pada Daegi apakah dia yang membantu ibunya. Yongju meminta Yeorem untuk bertanya pada Suyon. Yeorem menghubungi Suyon, namun Suyon tidak mengangkatnya. Dia dijemput oleh Won-sik karena tangannya tidak bisa bergerak. Yeorem melihat tas Suyon masih ada di kursinya. Song Chol kesal karena Suyon tidak datang saat dia meminta bantuannya. Sogun memberitahu bahwa Suyon sedang kurang sehat. Dia mengabarinya lewat SMS. Yeorem memutuskan mengantar tas Suyon. Sogun datang ke Fox Bright Star, namun pintunya dikunci. Dia khawatir pada Suyon. Inwoo bertanya apa yang dia lakukan di sini. Sogun beralasan dia ingin minum di bar favoritnya, kemudian balik bertanya. Inwoo memberitahu 12 tahun yang lalu dia sering makan di sini dengan teman yang dia anggap sebagai adiknya sendiri. Tapi sayangnya saat itu dia mengalami kecelakaan hingga tangan dan kaki temannya terluka parah. Sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu dan sekarang tiba-tiba dia muncul di hadapannya. Inwoo bertanya kenapa dia mengajak Suyon bekerja di Terminal 2. Sogun memberitahu Suyon mampu bekerja. Inwoo mengatakan Suyon kehilangan semua kepekaan saraf di tangan dan kakinya. Setelah kecelakaan itu, tidak mungkin dia bisa berjalan dan menggunakan tangannya. Sogun memberitahu terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat seperti mukjizat, dan mukjizat itu terjadi pada Suyon. Dia menyuruh Inwoo berhenti membicarakan disabilitas Suyon. Sementara itu, Won-sik memeriksa tangan Suyon. Dia memberitahu konduktornya bermasalah dan akan butuh setengah hari untuk diperbaiki, jadi besok Suyon harus cuti. Yeorem mengirim pesan. Dia memberitahu menunggunya di depan kafe tempat mereka bertemu waktu hujan. Suyon bingung datang atau tidak, sementara Yeorem terus menunggunya hingga hujan turun. Melihat hujan turun, Suyon memutuskan datang menemui Yeorem. Yeorem bertanya tangannya kenapa. Dia mendengar bahwa Suyon kurang sehat. Suyon memberitahu bahwa itu bukan urusan dia, kemudian pergi. Yeorem bertanya apakah dia yang merawat luka ibunya di pesawat. Suyon menjawab bukan. Yeorem memberitahu Yongju melihatnya di pesawat itu, kemudian bertanya kenapa dia melakukannya. Apakah karena dia menyukainya? Suyon menjawab iya, kemudian dia pergi. Yeorem kembali ke bandara. Yoon-sop melihatnya bolak-balik dengan wajah bingung. Dia memanggilnya kemudian bertanya apa yang sedang dia lakukan. Yeorem memberitahu bahwa Suyon menyukainya. Yoon-sop bertanya apakah mulai hari ini mereka pacaran. Yeorem mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk pacaran. Selain itu, pacaran dengan rekan kerja akan membuatnya merasa tertekan. Besok dia akan bicara tegas pada Suyon. Sementara itu Suyon membuka rak bukunya. Dia memakai alat bantu di tangannya kemudian melihat ke cermin. Suyon datang menemui Won-sik. Dia minta Won-sik memperbaiki tangannya sekarang karena dia ingin bekerja besok. Keesokan harinya para manajer meeting dengan Haesang. Dia mengucapkan terima kasih karena mereka berhasil menangani kecelakaan pesawat yang terbakar dan tidak ada keluhan yang diajukan penumpang, maskapai penerbangan, ataupun keluarga penumpang. Inwoo memberitahu Haesang ada pegawai dengan kondisi difabel fisik tingkat 1 dan tampaknya bukan menggunakan alat bantu tangan dan kaki palsu biasa. Dia bertanya pada Muja apakah alat bantu itu sudah diperiksa dan dinyatakan aman untuk digunakan. Muja menjelaskan tidak mengurus alat bantu fisik yang dikenakan oleh pegawai difabel karena menyangkut privasi mereka. Sogun bertanya kenapa alat bantu difabel dianggap berbahaya. Inwoo tetap meminta Muja untuk memeriksanya. Haesang memerintahkan Muja untuk menyelidikinya dan melaporkannya pada akhir pekan ini. Sogun memberitahu begitu dia mulai melakukan investigasi, Suyon akan berhenti bekerja karena dia tidak mau orang-orang tahu mengenai keadaannya dan dia hanya ingin bekerja dengan tenang dan normal. Muja tidak punya pilihan, dia harus mengikuti perintah Haesang.
Selanjutnya, Suyeon memeriksa Terminal 2 dengan Yeorem. Yeorem mengaku dia terkejut Suyeon menyukai dirinya. Padahal dia wanita yang biasa saja dan tidak menonjol dalam hal apapun. Sedangkan Suyeon pria yang hebat dalam segala hal. Yeorem menegaskan bahwa mereka tidak pacaran sejak semalam. Walaupun dia sudah mengaku menyukainya karena mereka baru 3 minggu saling kenal. Suyeon memberitahu bahwa dia tidak berpikir sejauh itu. Namun menurut Suyeon, seseorang bisa tiba-tiba menyukai orang lain dalam 3 minggu. 3 hari ataupun 3 detik, dan setiap orang memiliki memori yang berbeda mengenai pertemuan pertama mereka. Yeorem melihatnya pertama kali saat dia diselamatkan di halte bis setahun yang lalu, sementara Suyeon melihat Yeorem pertama kali dari foto yang diberikan ayah Yeorem. Sebelum wawancara di bandara, Yeorem datang ke Fox Bright untuk makan. Saat itulah Suyeon pertama kali bertemu dengan Yeorem. Mereka saling pandang. Lalu Yeorem memesan menu makanan yang sama seperti Suyeon. Tiba-tiba seseorang mendorongnya. Suyeon melepaskan pegangan tangan Yeorem, lalu dia minta maaf dan pergi. Dia menemui Sogun. Sogun memberitahu bahwa Muja akan melakukan investigasi padanya mengenai alat bantu yang dia kenakan. Karena Inu membahasnya dalam rapat dan Haesang menyuruhnya untuk melakukan investigasi. Sementara itu, Muja menemui Pak Oh. Dia bertanya apakah Pak Oh pernah melihat kejadian serupa yang dilakukan Suyeon, seperti saat menangkap remaja yang mengancam dengan bom. Pak Oh menolak memberitahu karena Sogun akan marah besar. Muja mengatakan dia mendapatkan perintah dari direktur yaitu Haesang untuk melakukan investigasi pada Suyeon. Selanjutnya, Inu minta bantuan Yeorem untuk mengantarkan dokumen dengan tempelan warna oranye yang ada di mejanya kepada manajer di bagian departemen fasilitas. Yeorem melihat data pribadi Suyeon lalu membaca keterangan difabel tingkat 1 dan mengenakan alat bantu. Sementara Muja melihat rekaman CCTV Suyeon lalu bertanya-tanya sebenarnya dia itu apa. Suyeon mengajak Inu bicara. Dia bertanya kenapa menyuruh Muja untuk menyelidikinya. Inu mengaku bahwa Suyeon mengganggunya, jadi dia ingin menyingkirkannya. Suyeon selalu mengikutinya hingga membuatnya jengkel. Padahal sudah berkali-kali dia bilang untuk berhenti mengikutinya, tapi dia tidak mau berhenti. Karena itulah dia mengalami kecelakaan. Hari itu mereka makan di Fox Bright Star. Setelah makan, Inu minta jangan mengikutinya lagi karena orang tua mereka sudah bercerai dan mereka bukan saudara lagi. Kemudian Inu pergi meninggalkan Suyeon. Inu teringat harddisknya ketinggalan. Tiba-tiba sekelompok pria menghadangnya. Ayah Yeorem memberikan harddisknya pada Suyeon. Suyeon mencari Inu. Inu sedang dipukuli. Suyeon melihat mereka membawanya ke mobil. Dia mengejarnya hingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan tangan dan kaki kanannya lumpuh. Mereka memeriksa keadaan Suyeon, sementara Inu memilih kabur meninggalkan Suyeon yang terluka parah dan para pria itu mengejarnya. Kembali ke bandara, Suyeon mendorong Inu ke dinding. Karena dia kesal, Inu tidak pernah menyesali perbuatannya, meninggalkannya saat dia terluka parah. Akhirnya Suyeon melepaskannya kemudian pergi. Saat pulang kerja, Suyeon melihat Yeorem dengan kopernya. Yeorem sudah keluar dari apartemennya, namun dia baru bisa masuk ke mes karyawan bandara esok hari. Jadi malam ini dia akan tinggal di tempat sauna terdekat. Suyeon memberitahu dia bisa menginap di rumahnya malam ini. Di rumah Suyeon, Yeorem berharap Suyeon tidak salah paham padanya. Dia memberitahu butuh waktu lama untuk mulai menyukai seseorang. Suyeon mengatakan dia tidak akan salah paham dan bisa mengerti bahwa sekarang mereka tidak berpacaran, tapi Yeorem tidak menolak cintanya. Selanjutnya Suyeon menyiapkan makan malam. 잘 먹겠습니다. Yeorem sangat terkejut. Suyeon bukan hanya cerdas tapi juga bisa memasak. Di tempat yang lain,
Sogun bertanya pada Inu apa yang terjadi dengan dia dan Suyon. Setahu Sogun, mereka bersaudara dan Suyon sangat menyukai Inu lebih dari siapapun. Inu memberitahu setiap kali Suyon bersamanya keadaan menjadi kacau. 12 tahun yang lalu, jika Suyon tidak bersamanya, dia tidak akan mengalami kecelakaan itu. Keesokan harinya, Yongju pindah ke rumah untuk karyawan bandara. Rumahnya berada tepat di depan rumah Suyon. Yeoreum terbangun, kemudian melihat di meja pesan dari Suyon yang memberitahu dia berangkat lebih dulu dan memintanya untuk sarapan sebelum berangkat. Suyon bertemu Muja. Muja memintanya datang lebih awal karena dia ingin bicara mengenai alat bantu yang dipakai Suyon. Dia memberitahu ingin melihat dan memeriksa alat bantunya. Jika Suyon menolak, dia akan mendapat masalah. Muja memberinya waktu 1 minggu untuk memikirkannya, apakah dia mau memperlihatkan alat bantu itu atau tidak. Di depan rumah Suyon, Yeoreum berpapasan dengan Yongju. 거기가 한여름 씨 집입니까? Yeoreum memberitahu bahwa dia tinggal di rumah kenalannya. Tiba di kantor, Yeoreum tidak menemukan Suyon di mejanya. Dia menghubunginya, kemudian mengajaknya bicara di dalam gudang. Yeoreum memberitahu dia bertemu Yongju di depan rumahnya. Dia sangat khawatir Yongju tahu bahwa semalam dia menginap di rumahnya, kemudian menyebarkan rumor tentang hubungan mereka di kantor, walaupun mereka tidak berpacaran. Yeoreum khawatir mereka akan menjelek-jelekannya karena dia mendapatkan karyawan baru yang kompeten. Suyon bertanya apakah opini orang sepenting itu. Yeoreum mengatakan dirinya akan dicap buruk dan tatapan orang-orang bisa menyakitkan. Suyon teringat ketika dia masih menggunakan kursi roda. Semua orang memandang ke arahnya, merasa kasihan padanya, dan dia merasa tidak nyaman saat mengalaminya. Yeoreum memohon agar Yongju jangan sampai tahu Suyon tinggal di depan rumahnya. Suyon berjanji akan berpikir bagaimana caranya menghadapi Yongju. Setelah itu dia bertanya apakah Yeoreum sudah sarapan dan tidurnya nyenyak semalam. Tiba-tiba seseorang menjatuhkan lakban. Suyon memeriksanya dan berusaha mencari tahu siapa orang itu. Namun dia tidak berhasil menemukannya. Saat jam makan siang, Yunsop mengajak Yeoreum makan bersama. Sambil menunggu Yeoreum, dia mendengar karyawan lain membicarakan Suyon dan Yeoreum yang pacaran dan sudah tidur bersama. Mereka tidak paham kenapa Suyon bisa menyukai Yeoreum padahal dia cerdas, sedangkan Yeoreum selalu membuat onar. Yunsop bertanya dari mana mereka mendengar tentang rumor itu. Setelah itu, dia mengajak Yeoreum makan di tempat yang lain. Pak Nam memberitahu rumor kencan Suyon dan Yeoreum pada Songchol. Songchol memberitahu rumor ini pada Sogun. Yeoreum memberikan kopi pada Suyon sambil mengucapkan terima kasih karena Suyon sudah menyiapkan sarapan untuknya. Songchol mengatakan mereka sangat serasi. Dia memberitahu sudah mengetahui bahwa Yeoreum menginap di rumah Suyon tadi malam. Yeoreum mencari Yongju. Dia menduga Yongju yang menyebarkan rumornya. 같은 여자끼리 어떻게 이래요? 대체 나한테 왜 그래요? Yongju mengatakan bahwa dia tidak tahu rumah itu adalah rumah Suyon dan tidak tahu rumor apa yang sedang beredar. Suyon mengajaknya keluar. Dia memberitahu ada orang yang mendengar percakapan mereka saat di gudang. Lalu Suyon minta maaf karena tidak segera memberitahunya. Di ruang kantor, Songchol marah pada Suyon karena presentasi yang dia lakukan di hadapan Inwoo membuat tim mereka gagal mendapatkan tempat untuk istirahat pegawai. Jadi mereka kalah dari tim komersial yang mendapatkan tempat itu. Songchol mengatakan bahwa Suyon hanya bisa menang dalam masalah percintaan saja. Kemudian dia menyalahkan Yeoreum yang tidak bisa fokus bekerja dan terus membuat masalah dengan memikat Suyon. Suyon mengaku bahwa dia kurang becus dalam bekerja dan meminta Songchol jangan melibatkan orang lain. Songchol marah mendengar ucapan Suyon. Sogun menyuruh Songchol berhenti marah-marah. Suyon memberitahu Yeoreum tidak melakukan apapun padanya.
Dia menyukainya, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Suyeon memanggil Yeoreum, namun dia mengabaikannya. Muja melihat Suyeon merusak pintu gudang ketika dia mencari Yeoreum. Pada malam harinya, Yoon-sop menghubungi Pak Nam. Dia menyuruh Pak Nam untuk minta maaf pada Suyeon dan Yeoreum karena telah menyebarkan rumor salah tentang hubungan mereka. Jika tidak mau, Yoon-sop mengancamnya akan mengungkapkan pada orang-orang siapa yang menyebarkan rumor ini. Di depan rumah, Suyeon melihat Yeoreum menunggunya untuk mengambil koper. Setelah mengambil kopernya, Suyeon menawarkan untuk membantu mencari rumahnya. Ternyata Yeoreum tinggal satu rumah dengan Yongju. Yeoreum tidak mau masuk ke dalam. Dia lebih memilih tinggal di tempat yang lain karena malu. Suyeon bertanya sebenarnya dia malu karena dirinya atau karena dirinya menyukai dia. Yeoreum menjawab dia malu dengan dirinya sendiri. Suyeon mengatakan ternyata tidak ada yang disebut kebetulan. Semua terjadi karena suatu alasan. Dengan begitu, hari ini akan menjadi hari yang bermakna. Yeoreum bertanya bagaimana dia bisa tahu kutipan itu. Apakah dia mengenal ayahnya? Suyeon menjawab iya. 알아요. Dulu Suyeon ingin mengakhiri hidupnya karena tangan dan kakinya lumpuh. Saat itulah ayah Yeoreum mencegahnya melakukan itu. Suyeon memberitahu dia sering makan di restoran Fox Bright Star milik ayah Yeoreum. Dia juga tahu bahwa ayah Yeoreum pengarang buku anak-anak yang tidak populer. Yeoreum bertanya kenapa dia tidak memberitahunya sejak awal. Suyeon khawatir Yeoreum tidak senang mendengar kabar ayahnya karena dia tahu orang tua Yeoreum sudah bercerai dan Yeoreum tidak pernah bertemu dengan ayahnya sejak kecil. Yeoreum menunjukkan kompas pemberian ayahnya yang selalu dia bawa. Ayahnya memberikan kompas itu karena Yeoreum sering tersesat. Yeoreum minta Suyeon menceritakan tentang ayahnya lagi. Suyeon akan menceritakannya nanti. Dia minta Yeoreum untuk pulang sekarang. Akhirnya Yeoreum memberanikan diri memencet bel rumah. Yeoreum memberitahu Yongju bahwa dia adalah teman sekamarnya yang baru. Kemudian dia langsung masuk ke kamarnya. Suyeon menghubunginya. Yeoreum memberitahu sudah berhasil masuk ke kamarnya. Kemudian mengucapkan terima kasih karena dia sudah menceritakan tentang ayahnya. Keesokan paginya, Yongju memberitahu bahwa dia tidak boleh mengambil makanan dan minumannya. Yongju kemudian mengatakan bahwa mereka hanya tinggal bersama dan bukan berarti mereka berteman. Jadi Yongju melarang Yeoreum menanyakan pertanyaan pribadi. Yeoreum menceritakan apa yang terjadi di rumah pada Suyeon dalam perjalanan ke bandara. Tiba-tiba Yoon-sop muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai sahabat Yeoreum. Di kantor, Sogun memerintahkan Suyeon dan Yeoreum ke gerbang keberangkatan karena banyak penumpang yang tertunda. Ada orang asing yang menolak melalui pemeriksaan keamanan dan seorang pria yang marah-marah karena dilarang membawa minuman ke pesawat hingga menyiramkan air ke petugas. Selanjutnya, petugas memberitahu Muja mengenai pria asing yang tidak mau diperiksa dan bagian dadanya tampak aneh. Pria itu beralasan dia memakai perban. Daegi memerintahkan penumpang lain pindah ke barisan lain. Yongju memberitahu pria itu sebelumnya memegang paspor Jepang dan kali ini dia memegang paspor Australia. Pria itu adalah broker yang sebelumnya ingin menyelundupkan emas. Sementara Muja bertanya pada pria asing itu dia sakit apa. Pria itu mengaku tulang rusuknya terluka karena kecelakaan mobil. Muja menyuruh memanggil bea cukai dan polisi, kemudian meminta pria itu ikut dengannya. Pria yang lainnya melaporkan pada komplotannya bahwa pria asing yang membawa narkoboy tertangkap. Daegi minta pria itu ikut dengannya. Pria itu memberi kode pada komplotannya. Mereka mengalihkan perhatian dengan menjatuhkan koper penumpang lain. Kedua pria itu kabur. Suyeon memegang Yeoreum yang akan jatuh. Kemudian kakinya menyandung pria asing itu. Daegi dan Yongju mengejar pria yang lainnya hingga ke parkiran.
namun mereka gagal menangkapnya. Pria itu berhasil kabur dengan komplotannya. Yorem melaporkan pada Songchol ada petugas yang bertengkar dengan penumpang. Suyon menghentikan petugas itu. Pria itu bertanya pada istrinya apakah dia sudah merekam semuanya. Yorem melihat penumpang di dekatnya juga merekam kejadian itu. Pria itu mengancam akan mempermalukan bandara ini dengan mengupload videonya ke media sosial dan menuntut agar pihak bandara memberinya kompensasi karena sudah merusak suasana hatinya. Di kantor bea cukai, petugas membuka perban pria itu dan menemukan narkoboy. Sementara itu, petugas yang bertengkar dengan penumpang disuruh minta maaf oleh Inwoo. Petugas itu tidak mau karena dia hanya mengikuti peraturan, yaitu melarang penumpang membawa minuman ke dalam pesawat. Inwoo marah dan mengancam bahwa dia bisa dipecat. Akhirnya atasan petugas itu yang minta maaf hingga berlutut. 잘못했습니다, 여객님. Muja datang, dia minta pria itu untuk berdiri. Kemudian memberitahu penumpang itu bahwa mereka tidak mematuhi perintah petugas keamanan dan melanggar hukum keamanan penerbangan karena bom bisa dibuat dengan cairan. Pria itu menuduh petugas yang lebih dulu menarik kerahnya hingga memicu pertengkaran. Yorem memperlihatkan video dari penumpang lain. Terlihat pria itu yang lebih dulu menyiram air, memukul dan menarik kerah si petugas. Penumpang itu malu dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Muja memperingatkan Inwoo agar tidak ikut campur terkait masalah di dalam departemennya, apalagi sampai membuat anggota timnya berlutut seperti tadi. Pada malam harinya, tim keamanan datang untuk merayakan rumah baru Yongju. Yorem memutuskan menunggu di luar. Suyon mendengar suara berisik. Dia keluar lalu menghampiri Yorem. Yorem memberitahu tim dari keamanan sedang pesta syukuran rumah baru dengan Yongju. Muja berjalan menuju ke rumah Yongju. Terlihat komplotan yang ingin menyelundupkan narkoboy mengikutinya. Suyon mengajak Yorem jalan-jalan. Yorem bertanya apakah masakan ayahnya enak. Bagi Suyon saat itu, mie yang dibuat oleh ayah Yorem adalah mie yang paling enak di dunia. Suyon memegang tangannya. Saat akan menciumnya, mereka mendengar suara orang dipukuli. Suyon meminta Yorem menghubungi polisi dan pergi dari tempat itu, kemudian menciumnya. Suyon dengan mudah mengalahkan mereka. Ternyata korban yang dipukuli adalah Muja. Pria yang lainnya menyetrum Suyon. Seketika Suyon jatuh, keluar asap dari tangan dan kakinya. Yorem datang ke TKP dengan polisi, namun dia tidak menemukan Suyon. Muja memberitahu Daegi bahwa dia tidak jadi datang ke rumah Yongju. Polisi membawa pelaku sementara Yorem menghubungi Suyon namun tidak diangkat. Dia juga datang ke rumahnya namun Suyon tidak ada di rumah. Muja membawa Suyon ke Fox Bright Star. Sogun menanyakan keadaan Suyon. Muja memberitahu Won-sik membawa Suyon. Kemudian bertanya tangan dan kaki Suyon terbuat dari apa. Sogun meminta Muja merahasiakannya sebelum dia memberitahu semuanya. Namun Muja tidak bisa karena dia harus bertanggung jawab menyelidiki dan melaporkannya pada Haesang. Dia melihat sendiri Suyon memakai perangkat yang belum dikonfirmasi keamanannya dan melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang bisa dilakukan orang biasa. Siapa yang bisa memastikan bahwa itu tidak berbahaya? Sogun akan mempertaruhkan segalanya untuk bertanggung jawab. Dia melihat sendiri bagaimana Suyon awalnya memakai alat itu dan mulai berjalan hingga dia bisa mulai hidup seperti manusia normal. Suyon hanya ingin menjadi normal, bukan istimewa. Karena itu, dia memilih memakai perangkat itu. Sogun memohon agar Muja jangan memberitahu siapapun tentang rahasianya. Sementara itu, Suyon berada di suatu tempat sedang menjalani perawatan.
Keesokan harinya, Sogun memberitahu timnya bahwa Suyon sedang kurang sehat, kemudian meminta mereka untuk mengerjakan pekerjaannya. Yeoreum menghubungi ponsel Suyon, kemudian mengirim pesan menanyakan keadaannya. Won-sik mematikan ponselnya agar Suyon bisa beristirahat. Inu bertanya pada Yeoreum kenapa Suyon tidak masuk kerja. Yeoreum memberitahu bahwa Suyon sedang sakit. Lalu dia bertanya kenapa Inu menanyakan Suyon. Inu mengatakan bahwa dulu dia adalah kakak Suyon. Ibu dan ayah mereka menikah selama 3 tahun. Mereka menjadi orang asing setelah orang tua mereka bercerai. Dan karena berbagai kesalahpahaman, mereka tidak saling bicara hingga sekarang. Tapi dia masih sangat mencemaskannya. Di rumah Suyon, dia bangun, lalu Won-sik memberitahu tadi dokter Yun datang untuk merawat luka bakarnya. Suyon mengalami luka bakar dan otot-ototnya terluka, jadi dia perlu istirahat total. Won-sik menyarankan Suyon untuk berhenti bekerja karena lukanya dalam, dan untuk sementara waktu dia tidak bisa memakai perangkatnya. Dia menyuruh Suyon memakai kursi rodanya hingga keadaannya pulih. Sogun datang menjenguk Suyon. Dia meminta Suyon berhenti bekerja karena Muja tidak akan berhenti menyelidikinya dan akan melaporkannya pada Haesang. Jika rahasianya diketahui oleh orang lain, dia akan terluka lagi. Orang-orang akan mulai menganggapnya aneh dan kasihan padanya, sama seperti saat pertama kali dia memakai kursi roda. Setelah Sogun pergi, Suyon melihat banyak pesan dan miss call dari Yeoreum. Dia memutuskan memakai perangkatnya, kemudian datang ke bandara. Dia pergi sembunyi-sembunyi menggunakan mobil Won-sik. Won-sik menghubungi Sogun. Dia memberitahu Suyon datang ke bandara. Padahal saat ini Suyon belum boleh keluar. Won-sik minta tolong pada Sogun untuk membantunya mencari Suyon. Sogun bertanya pada Yeoreum apakah dia mau bertemu dengan Suyon. Yeoreum memberitahu bahwa dia tidak bisa menghubunginya. Sogun minta bantuan Yeoreum untuk mencari Suyon di bandara. Suyon berada di gudang yang tidak ada CCTV bersama Muja. Dia memperlihatkan tangannya, kemudian mengatakan alat bantunya terhubung dengan bahu kanannya. 필요하다 그러셨죠? Dan dia memakai alat bantu serupa pada kaki kanannya. Tanpa alat bantu ini, dia tidak bisa berjalan ataupun menggerakkan tangannya. Muja bertanya sejauh mana kemampuannya dan apakah alat bantunya pernah mengalami malfungsi. Suyon menjawab bahwa dia belum tahu batasnya, tapi paling berat dia bisa menahan mobil. Kemudian mengaku alat bantunya belum pernah mengalami malfungsi. Muja bertanya kenapa dia tiba-tiba memberitahu semuanya. Suyon minta bantuannya agar dia mengizinkannya menjalani hidupnya dengan normal selama 1 bulan. Setelah itu, dia akan mengundurkan diri. Won-sik tiba di bandara, sementara Sogun dan Yeoreum masih mencari Suyon. Akhirnya, Yeoreum menemukan Suyon, lalu memberitahu Sogun. Muja memberitahu Sogun dia baru saja bertemu dengan Suyon. Dia bertanya kenapa Sogun berusaha keras untuk menjaga rahasia Suyon. Sogun memberitahu Suyon seperti adiknya bernama Ji-hun. Adiknya tidak bisa hidup normal tanpa diskriminasi ataupun dikasihani. Jadi dia ingin Suyon bisa hidup dengan normal. Kembali ke Yeoreum, dia menanyakan keadaan Suyon dan tampak sangat mencemaskannya. Suyon bertanya bagaimana jika mereka saling mencintai sekarang, lalu mereka berciuman. Selanjutnya Muja melaporkan pada Haesang bahwa tidak ada masalah dengan alat bantu yang dikenakan oleh Suyon. Inu minta Muja menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa alat itu aman. Muja mengatakan bahwa dia telah melewati batas. Kemudian balik bertanya apakah dirinya boleh melihat laporan yang dia berikan pada Haesang. Haesang menghentikan pertengkaran mereka dengan menyuruh mereka pulang. Selanjutnya Suyon minta maaf karena sudah mengemudikan mobil Won-sik tanpa izin. Sogun memberitahu bahwa tadi dia merasa cemas, namun sekarang tampaknya Suyon sudah lebih baik.
Won-sik memberikan sapu tangan untuk menghapus lipstik di bibir Suyeon. 겉 입술 좀 겉. Di rumah, Suyeon memberitahu bahwa dia akan kencan dengan Yeoreum malam ini. Won-sik tidak mengizinkannya dan menyuruh Suyeon melepas alat bantunya. Namun Suyeon tetap pada keputusannya. Dia izin pada Won-sik memakai mobilnya. Yoon-sop melihat Suyeon keluar dari rumahnya. Dia mau memberi bunga dan kue pada Yeoreum karena Yeoreum sudah pindah ke rumah baru. Tiba-tiba kunci yang dipegang Suyeon jatuh, lalu menempel dan tangannya menempel pada pintu mobil hingga kacanya pecah. Tangannya mengalami malfungsi lagi. Dia sembunyi ketika mendengar seseorang datang ke arahnya. Yoon-sop menemukan Suyeon yang terluka. Dia mengantar Suyeon kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, Yoon-sop melihat kursi roda di dalam kamar Suyeon. Suyeon mengirim pesan permintaan maaf pada Yeoreum karena mereka tidak bisa bertemu malam ini. Won-sik memberitahu Suyeon bahwa dia tidak bisa memakai alat itu. Dia harus mencari tahu apakah itu hanya masalah mekanis atau ada masalah dengan chip mikro dalam tubuhnya. Mungkin dia butuh 1 bulan atau setahun untuk menganalisis masalahnya. Suyeon memberitahu dia hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk bekerja dan Muja sudah menyetujuinya. Selama 1 bulan dia akan berusaha keras agar diingat sebagai pria yang sempurna dalam kenangan Yeoreum. Keesokan paginya sebelum berangkat, Won-sik memberikan alat portable untuk mematikan alat bantunya. Jika terjadi malfungsi lagi, dia harus mendekatkan alat portable ini ke baterai di dalam bahunya. Otomatis dayanya akan mati dan tarikan magnetisnya akan hilang. Namun dia tidak akan punya tenaga untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Setelah itu, Won-sik memberitahu keadaan Suyeon kepada Sogun yang memaksa bekerja. Di bandara, Daegi dan Yeongju menangkap pencopet. Daegi tidak menyadari walkie-talkie-nya jatuh dan diambil oleh seorang pria bernama Pak Il. Setelah mengetahui walkie-talkie-nya hilang, Daegi mencarinya namun dia tidak menemukannya. Yeongju memanggil Daegi tapi yang menjawab Pak Il. Yeongju memberitahu bahwa walkie-talkie-nya masih ada di bandara. Suyeon tiba di kantor dan langsung memeriksa sisi barat bandara. Dia menyapa Yeoreum yang sedang memeriksa area itu. Yeoreum bertanya apakah dia sekarang baik-baik saja. Kemudian mereka memeriksa area itu bersama. Sementara itu, Daegi berusaha menghubungi Pak Il. Pak Il mempermainkannya dengan menyuruhnya bolak-balik berdiri dan duduk jika walkie-talkie-nya ingin kembali. Yeongju melihat Pak Il di atas. Dia lari ke arahnya, tapi Pak Il sudah kabur lebih dulu. Selanjutnya, Yoon-sop mengajak Suyeon bertemu. Suyeon mengucapkan terima kasih karena kemarin dia sudah membantunya. Yoon-sop bertanya bagaimana caranya Suyeon bisa merusak mobil itu, lalu memberitahu dia melihat kursi roda di kamarnya. Suyeon tidak harus menjelaskan semua padanya, tapi dia sebaiknya memberitahu Yeoreum. Lebih baik Yeoreum mendengarnya langsung dari dia daripada melalui orang lain. Yoon-sop memberi waktu 1 minggu pada Suyeon untuk menceritakannya pada Yeoreum. Di pantry, In-woo bertanya pada Yeoreum apakah dia bisa membantunya untuk menyingkirkan kesalahpahaman antara dirinya dengan Suyeon. Yeoreum mengatakan bahwa dia tidak bisa membantunya. Suyeon tiba-tiba bertanya In-woo minta bantuan apa padanya. Yeoreum memberitahu bahwa In-woo ingin berdamai dengan dia karena mereka bersaudara. Suyeon tidak menyangka In-woo menceritakan hubungan mereka pada Yeoreum. In-woo mengatakan bahwa dia tidak tahu Yeoreum tidak mengetahui masa lalunya, bagaimana kecelakaan itu terjadi dan apa yang terjadi pada dia 12 tahun yang lalu. Saat ini dia terlihat normal padahal dalam biodatanya tertulis keterangan difabel tingkat 1 dengan mengenakan alat bantu seperti yang sudah pernah Yeoreum lihat. In-woo ingin tahu bagaimana Suyeon bisa memiliki kekuatan manusia super. Tiba-tiba tangannya mengalami malfungsi lagi. Semua benda logam tertarik hingga menempel ke tangannya.
Suyon pergi meninggalkan mereka. Dia menutup tangannya dengan jasnya menuju ke gudang. Yeoreum memanggilnya melalui walkie-talkie, namun Suyon tidak menjawabnya. Di restoran, Suyon mengatakan dia sudah tahu penyebab alat bantunya sering mengalami malfungsi, yaitu karena Yeoreum. Pertama kali dia mengalami malfungsi adalah ketika kompas Yeoreum menempel pada tangannya. Saat perasaannya pada Yeoreum bertambah kuat, terjadi kejadian yang tidak terkendali. Suyon ingin bersama dengan Yeoreum selama sebulan apapun yang terjadi sebelum alat bantunya diperbaiki. Yeoreum menghubungi untuk menanyakan keadaannya. 괜찮아요? Dia mengatakan bahwa Suyon tidak perlu menjelaskan apapun mengenai kejadian tadi jika Suyon tidak mau. Di kantor, Inu memberitahu semua jenis benda logam terbang dan menempel ke tangan Suyon. Sepertinya alat bantu Suyon menggunakan magnetis yang sangat kuat. Akan sangat berbahaya jika hal itu terjadi di Terminal 2 yang penuh peralatan canggih. Keesokan harinya, Suyon mengajak Yeoreum memeriksa sisi darat Terminal 2. Yeoreum bertanya kapan mereka akan berkencan. Suyon berusaha mengendalikan perasaannya. Dia mundur selangkah, kemudian mengatakan akan membicarakan hal itu nanti. Di depan lift, Suyon menjauh dari Yeoreum saat dia mendekat. Di dalam lift, tangan mereka bersentuhan, kemudian Yeoreum menggenggam tangannya. Setelah semuanya turun, Suyon mengajak Yeoreum bicara di atas. Suyon bertanya apakah dirinya aneh dan menakutkan setelah melihat kejadian kemarin. Selain itu, dirinya memiliki difabel fisik tingkat 1. Bagaimanapun juga dirinya berbeda. Yeoreum mengatakan mereka semua berbeda. Mereka lahir dan hidup dengan cara yang berbeda. Dirinya ingin menjadi istimewa, sedangkan Suyon ingin menjadi orang biasa. Mereka berdua sudah tahu bahwa mereka berbeda, jadi apa yang harus dicemaskan? Suyon mengaku dia terus mengalami malfungsi karena Yeoreum. Semakin Suyon mencintai Yeoreum, hatinya semakin berdebar dan makin mengalami kerusakan. Dia minta pada Yeoreum untuk memberinya waktu. Selanjutnya, Yeoreum memberitahu Pak Il mengenai pria yang dia suka semakin mengalami kerusakan karena dirinya. Pak Il adalah tunawisma yang tinggal di bandara dan Yeoreum sering bicara dengannya. Yeoreum melihat Pak Il memegang walkie-talkie milik bandara. Pak Il memberitahu bahwa walkie-talkie ini milik Daegi. Di kantor, Sogun memberitahu bahwa Muja membatasi pekerjaan Suyon karena Inu melihat benda logam menempel ke tangannya. Suyon mengatakan dia sudah tahu kenapa alat bantunya mengalami malfungsi dan sedang berusaha menemukan cara untuk mengendalikannya. Inu tiba-tiba muncul. Dia mengatakan alat bantunya menyebabkan masalah dan kejadian seperti kemarin tidak boleh terjadi lagi. Suyon mengajak Inu bicara berdua saja karena ini adalah masalahnya. Pak Il melihat mereka bicara saat menunggu Yeoreum yang mencari Daegi di kantornya. Inu menyuruhnya berhenti bekerja, lalu bertanya apakah dia tidak mau berhenti bekerja karena ingin balas dendam padanya dengan menggunakan alat bantu yang memiliki kekuatan supernatural. Sebelum Suyon muncul, dia memiliki kehidupan yang baik, sudah melupakan Suyon dan kecelakaan itu. Inu memohon agar Suyon berhenti bekerja sebelum dia terluka lagi. Inu berpapasan dengan Pak Il ketika berjalan menuju ke ruangannya, lalu bertanya siapa dia pada Yeoreum. Yeoreum memberitahu bahwa dia menemukan barang milik tim keamanan. Saat Suyon melihatnya, dia menyebutkan namanya. Pak Il adalah ayah Inu, jadi dia pernah menjadi ayahnya selama 3 tahun. Pak Il tidak menduga Suyon tumbuh dengan baik, lalu menanyakan keadaannya. Sementara itu, Yeoreum memberikan walkie-talkie-nya pada Yongju. Setelah mengucapkan terima kasih, Yongju memberikannya pada Daegi. Pada malam harinya, Yeoreum mengajak Suyon makan bersama, namun Suyon menolaknya. Yunsop tiba-tiba muncul. Dia mengajak Yeoreum pergi ke restoran yang Yeoreum sudah pesan. Di depan lift, Yunsop memberitahu
dia sedang membantunya. Dia mengatakan sebentar lagi Suyon akan datang. Dia menghitung sampai 3, namun Suyon tidak muncul. Suyon terlambat mendatangi mereka. Di restoran, Yeoreum tidak mengerti kenapa Suyon minta waktu padanya setelah mengungkapkan perasaannya. Yoon-sop bertanya kenapa dia lebih menyukai Suyon daripada dirinya. Yeoreum memberitahu setiap mendengar suaranya, dia merasa senang. Dan setiap kali Suyon menatapnya, dia merasa spesial. Yoon-sop menyuruh Yeoreum mengatakannya langsung pada Suyon. Yeoreum sadar dia belum pernah mengungkapkan perasaannya, lalu dia buru-buru pergi. Di hadapan Suyon, Yeoreum mengatakan bahwa dia menyukainya juga. Dia berharap Suyon berhenti rusak karena dirinya, walaupun dia tidak tahu itu artinya apa. Sebelum pergi, Yeoreum mengatakan dia akan menunggunya. Suyon mengejarnya, kemudian memeluknya. Keesokan harinya, Suyon mengajaknya kencan. Saat Yeoreum pulang kerja, dia melihat Sang-hee bertengkar dengan kekasihnya. Kekasihnya tidak mau Sang-hee memutuskan hubungan mereka. Yeoreum berusaha memisahkan mereka, namun dia malah terluka. Daegi melumpuhkan pria itu, sedangkan Yeongju menghubungi Suyon. Dia memberitahu Yeoreum terluka. Ponsel Suyon jatuh, dia buru-buru mengambilnya, tapi dia malah jatuh. Sebenarnya Suyon ingin menunjukkan pada Yeoreum ketika dia memakai kursi roda, namun keadaannya sekarang malah membuatnya sedih karena dia kesulitan untuk meraih kursi rodanya agar bisa segera datang ke bandara. Di bandara, pria itu berhasil kabur dari Daegi dengan menaiki sebuah bis, sementara Yeoreum mendapatkan pertolongan pertama. Sogun memberitahu Muja Yeoreum mendapatkan 12 jahitan pada tangan kirinya dan keadaannya baik-baik saja, tapi terlihat ketakutan. Dia bertanya apakah pria yang kabur itu sudah berhasil ditangkap. Setelah mendengar jawaban Muja, Sogun menghampiri Suyon yang sedang bersembunyi. Sogun menanyakan apa yang terjadi, tapi Suyon malah balik bertanya siapa yang melakukan itu pada Yeoreum. Sogun memberitahu pacar Sang-hee yang bekerja di meja resepsionis. Kemudian Sogun menceritakan kronologinya. Dia menambahkan sekarang polisi sedang mencari pria itu. Setelah memakai alat bantunya, Suyon bertanya pada Sang-hee di mana pria itu berada. Suyon menemukannya, kemudian dia memukulinya. Selanjutnya, Suyon menghubungi tim keamanan menggunakan telepon umum yang berada di bandara. Dia memberitahu di mana pria itu berada. Daegi menemukan pria itu di dalam toilet dengan tangan dan kaki terikat. Di rumah sakit, Daegi menjelaskan apa yang terjadi pada Muja. Lalu mereka melihat pria itu didatangi oleh bosnya yaitu Jo. Jo adalah orang yang dulu memukuli In-woo dan membiarkan Suyon terluka di jalan. Muja memperlihatkan rekaman CCTV pada Sogun. Dia menebak yang memukuli pria itu adalah Suyon. Namun Sogun mengaku bahwa dia tidak mengenali pria itu karena memakai tudung dan masker. Sogun juga meminta Muja jangan menuduh orang tanpa bukti. Di restoran, Sogun memberitahu Won-sik bahwa Suyon memukul seseorang berdasarkan rekaman CCTV yang dia lihat, lalu menjelaskan apa yang terjadi pada Yeoreum. Suyon juga tidak mengangkat ponselnya ketika dihubungi. Tiba di rumah, Suyon mencuci tangannya yang luka. Won-sik datang ke rumahnya. Dia bertanya apakah Suyon habis memukul seseorang. Suyon menjawab iya. Dia membela diri dengan mengatakan apa yang dia lakukan untuk menghukum penjahat yang melukai wanita yang dia cintai. Won-sik mengingatkan kekuatan yang dia dapatkan bukanlah milik dia dan tidak boleh digunakan untuk melukai orang lain. Alat bantu itu dia buat agar Suyon bisa hidup dengan normal. Selanjutnya, Suyon datang ke rumah Yeoreum. Yoon-sop membuka pintunya karena dia ingin pulang. Di kamar, Yeoreum minta maaf karena sudah membuat Suyon menunggu lama.
dan memberitahu keadaannya baik-baik saja, kemudian dia tertidur lagi. Haewon bertanya apakah Suyeon yang membantunya di pesawat. 네. 손을 많이 다쳤네. Lalu dia mengobati tangan Suyeon yang luka. Sambil mengobati lukanya, dia bertanya ada hubungan apa antara Suyeon dengan putrinya. Suyeon mengaku bahwa dia sangat menyukai putrinya. Haewon bertanya lagi apakah dia yang tidak bisa merasakan sakit karena kecelakaan. Suyeon memberitahu kecelakaan itu terjadi saat dia masih SMA. Berkat Pak Han, ayah Yeoreum, dia bisa hidup sampai sekarang. Saat itu, dia menangis di hadapan Pak Han karena kakaknya meninggalkannya sendiri saat kecelakaan. Keesokan harinya, Yeoreum bangun dan langsung memeluk ibunya yang sedang memasak. Ibunya menyuruh Yeoreum mencuci tangannya dan mengatur meja karena para tamu sudah lapar. Yeoreum sangat terkejut melihat Suyeon dan Yoonsop ada di rumahnya. Dia buru-buru masuk ke kamarnya untuk mempersiapkan dirinya. Saat makan, Yeoreum mendapat pesan yang memberitahu bahwa dia diminta datang ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Di kantor polisi, Muja memberitahu pria itu menyangkal semua perbuatannya di bandara kemarin. Daegi dan Yeongju bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan sebagai saksi. Pria itu tersenyum saat melihat Daegi, begitu juga ketika melihat Yeoreum. Namun, dia ketakutan saat melihat Suyeon. Pria itu melihat ID Suyeon, lalu polisi membawanya pergi. Setelah selesai diinterogasi sebagai saksi, Yeoreum mengajak mereka makan siang bersama, lalu makan es krim dan naik sepeda rel. Saat melihat ke arah Suyeon, dia teringat ucapan Sogun di telepon pagi ini. Sogun memberitahu bahwa Suyeon yang memukul pria yang melukainya. Dalam perjalanan pulang, Yeoreum bertanya apa yang ingin Suyeon lakukan malam ini. Suyeon menjawab dengan menciumnya berkali-kali, kemudian mengajak Yeoreum ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Di kamarnya, Suyeon membuka pakaiannya, kemudian meminta Yeoreum melihat ke arahnya. Yeoreum tampak sangat terkejut, namun dia berusaha bersikap senormal mungkin. 이렇게 다른 사람이에요. Yeoreum bertanya apakah yang dia maksud mengalami kerusakan adalah tangannya. Suyeon membenarkan saat emosinya bergejolak karena dia terjadi beberapa malfungsi. Ada konduktor dalam tangan dan kakinya. Untuk menstimulasi semua konduktor itu ada semacam baterai yang ditanam dalam tubuhnya dan bekerja sebagai alat pacu jantung yang sensitif pada perubahan detak jantungnya. Yeoreum mengucapkan terima kasih karena dia sudah memberitahunya. Lalu dia pamit pulang. Tiba-tiba keluar darah dari hidung Suyeon. Di restoran, Muja bertanya pada Won-sik apakah dia dokter yang membuat alat bantu yang dikenakan Suyeon. Muja ingin tahu seberapa berbahayanya alat itu. Won-sik memberitahu alat itu saat ini berbahaya untuk dipakai Suyeon. Dia tidak akan bisa bertahan selama 1 bulan jika memakai alat bantu itu terus. Keesokan harinya, Suyeon melihat Pak Il yang tampak sakit. Di kantor, Suyeon bertanya pada Inu apakah dia akan terus mengabaikan ayahnya yang selama ini tidur di bandara dan tampak sedang sakit. Inu menyuruh mengabaikannya dan hanya fokus pada masalah kriminalitas yang dia lakukan. Saat sedang memeriksa area bandara, Suyeon melihat Inu bersama Jo dan komplotannya yang dulu memukuli Inu dan meninggalkannya di jalan saat terluka. Inu disuruh atasan Jo untuk melobi Haesang, direktur bandara. Dia memberikan dokumen untuk atasan Jo yang akan rapat dengan Haesang malam ini. Jo bertanya bagaimana Suyeon bisa pulih dengan sempurna dan memukuli anak buahnya. Inu tidak mau menjawab, dia memutuskan pergi. Suyeon bertanya kenapa dia bersama dengan orang-orang itu. Apakah kali ini dia akan meninggalkannya lagi? Inu menyuruhnya pergi. Dia mengatakan jika terjadi sesuatu, dia tidak mau bertanggung jawab. Suyeon melihat Jo tersenyum padanya. Selanjutnya, Yeoreum mengajak Suyeon bicara. Yeoreum minta maaf, semalam dia buru-buru pergi meninggalkannya karena tidak tahu harus berkata apa.
Lalu Yorem mengatakan bahwa dia mencintainya. 사랑해요. Suyeon memeluknya, dia sangat bahagia mendengarnya. Di restoran, Won-sik melihat hasil tes darah Suyeon lalu menghubungi Suyeon. Dia memberitahu hasil tes darah terakhirnya menunjukkan peradangan yang sangat tinggi. Profesor Yoon yang menanganinya ingin melakukan tes menyeluruh. Suyeon mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tubuhnya tidak bermasalah. Won-sik membujuknya agar dia berhenti bekerja, namun Suyeon tidak mau. Pada malam harinya, Inu mengantar Hae-sang menemui atasan Jo, pengusaha bernama Shin yang ingin membeli saham bandara. Sementara itu, Suyeon dan rekan kerjanya minum bersama, lalu dilanjutkan dengan karaoke. Tiba-tiba hidung Suyeon berdarah. Di toilet, dia melihat lehernya memerah. Saat berjalan pulang, Yorem mengajak Suyeon liburan bersama untuk merayakan hari Natal. Suyeon terdiam karena dia hanya punya waktu 1 bulan lagi. Mereka berpelukan sebelum berpisah. Di dalam rumah, Suyeon melihat tubuh bagian kanannya penuh dengan memar dan dia mengalami demam. Sementara itu, Won-sik datang ke rumah Yorem. Dia memperkenalkan dirinya sebagai wali Suyeon. Won-sik memberitahu bahwa Suyeon menghabiskan waktu sekitar 11 tahun di kursi roda setelah kecelakaan itu. Baru setahun dia mulai bergerak seperti itu. Dan saat ini Suyeon tidak sehat karena mengalami infeksi. Won-sik minta bantuan Yorem untuk menghentikan Suyeon memakai alat bantunya. Yorem bertanya untuk waktu berapa lama. Suyeon tidak boleh memakai alat bantunya. Won-sik menjawab dia tidak tahu pasti, mungkin 1 bulan, 1 tahun, atau bisa lebih lama lagi. Dan untuk sementara waktu, Suyeon akan menggunakan kursi roda. Hanya itu caranya agar dia bisa hidup. Keesokan harinya terjadi kabut tebal yang menyebabkan semua penerbangan ditunda. Di kantor, Sogun memerintahkan anggota timnya untuk menghubungi pegawai maskapai penerbangan dan mengajak mereka ke ruang tunggu untuk membantu menangani penumpang yang penerbangannya ditunda. Sementara itu, Suyeon dan Yorem disuruh pergi ke toko serba terdekat untuk membeli mie gelas dan makanan sebanyak mungkin. Yorem mengatakan dia terlihat tidak sehat, kemudian menyentuh keningnya. Ternyata Suyeon demam. Yorem mengajaknya ke dokter, namun Suyeon meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Di toko serba, Yorem melarang Suyeon mengangkat kardus mie gelas dan mendorong troli. Bahkan Yorem memasukkan kardusnya sendiri ke mobil. Di bandara ditemukan seorang tunawisma yang tidak sadarkan diri. Saat Yongju melihatnya, dia mengenali pria itu. Pria itu adalah Pak Il yang mengambil walkie-talkie Daegi. Di ruang tunggu, semua petugas bandara membagikan makanan dan minuman pada penumpang yang sedang menunggu. Yorem mengambil makanan yang sedang dibagikan oleh Suyeon. Dia berusaha agar Suyeon tidak banyak bekerja. Setelah selesai, Yorem masuk ke ruangan lain karena merasa kakinya sakit. Suyeon membantu mengobati kakinya sambil bertanya kenapa dia bersikap aneh hari ini. Yorem mengatakan dia merasa cemas karena Suyeon tampak kurang sehat. Yongju menghubungi. Dia memberitahu mengenai Pak Il yang sakit. Kemudian Yorem memberitahu Suyeon. Di kantor, Muja memberitahu bahwa dia mendengar Inu pergi dengan Hae-sang semalam. Inu tampak kesal karena merasa Muja mengawasinya. Dia memberitahu semalam hanya pergi untuk minum dengan Hae-sang. Inu menghubungi Jo. Dia bertanya kenapa Muja bisa tahu mengenai rapat pertemuan Hae-sang dengan pimpinan Shin. Dia menyuruh Jo untuk memastikan agar Muja tidak bisa mendekati atau tahu rencana mereka. Jo sangat kesal karena sekarang Inu memberinya perintah. Inu menegaskan dia harus mengikuti perintahnya sampai kesepakatan mereka dengan Hae-sang berhasil. Selanjutnya, Suyeon memberitahu bahwa ayahnya tidak sadarkan diri karena menderita pneumonia dan malnutrisi. Saat ini dia berada di rumah sakit Incheon. Sebelum pergi, Suyeon memberikan alamatnya dan memintanya untuk datang menemui ayahnya. Setelah pekerjaan mereka selesai, Yorem mengajaknya pulang.
Suyon memberitahu dia ingin menyelesaikan pekerjaannya dulu. Yeorem menyuruh Suyon pulang, sementara pekerjaannya dia yang akan menyelesaikannya. Suyon meraih tangannya. Dia bertanya apakah Yeorem bertemu dengan Won-sik. Yeorem mengaku bertemu dengannya dan memberitahu apa yang dikatakan Won-sik bahwa kondisi dia kritis. Kemudian memohon agar Suyon melepaskan alat bantu yang dia kenakan. Jika dia melepaskan alat bantunya, dia tidak akan mengalami malfungsi lagi, tidak akan terinfeksi, demam, dan sakit. Suyon tidak mau melakukannya. Dia pergi meninggalkan Yeorem. Suyon datang ke restoran. Dia bertanya kenapa Won-sik memberitahu Yeorem. Won-sik mengatakan dia melakukannya karena Suyon tidak mau menurutinya. Infeksinya sudah menyebar ke ginjalnya dan keadaan otot-ototnya memburuk. Sekarang tubuhnya dalam kondisi kritis. Dia harus melepaskan alat bantu itu sekarang. Jika dia melewatkan waktu yang tepat untuk melakukan perawatan, dia bisa mati. Suyon mengatakan dia tidak peduli jika hal buruk terjadi, karena ini adalah hidupnya. Won-sik sangat marah, dia membuatkan alat itu agar Suyon tetap hidup. Suyon mengatakan dia juga ingin hidup, namun dia tidak ingin duduk di kursi roda lagi dan menyesali hari-hari yang dia lewati. Baginya sudah cukup melakukannya selama 11 tahun. Won-sik berjanji akan memperbaiki alat bantunya. Dahulu, Won-sik sangat senang saat pertama kali melihat Suyon berdiri menggunakan alat bantunya. Begitu juga Suyon merasakan hal yang sama karena keinginannya menjadi kenyataan. Di depan restoran, hidung Suyon berdarah lagi. Terlihat anak buah Jo mengawasinya. Suyon duduk di taman, tapi tidak lama kemudian Jo datang dengan anak buahnya. Jo menghubungi Inwoo. Dia memberitahu sedang bersama Suyon. Setelah menutup teleponnya, Jo menyuruh anak buahnya menyerang Suyon. Sementara Inwoo bergegas mencari Suyon. Kembali ke Suyon, dia menangkis serangan mereka dengan tangannya, kemudian melempar mereka. Jo sangat terkejut melihat kekuatan Suyon. Di kantor, Yoon-sop menghampiri Yeorem yang sedang menangis. Yeorem memberitahu bahwa Suyon sedang sakit, kemudian pamit pergi. Yoon-sop meminta Yeorem jangan pergi karena dia membutuhkannya saat ini. Yeorem minta Yoon-sop memilih menjadi teman atau kekasihnya. Jika Yoon-sop memilih menjadi kekasihnya, berarti dia akan kehilangan temannya. Karena bagi dia, Suyon adalah satu-satunya pria yang dia cintai. Dalam perjalanan pulang, Yeorem melihat Suyon duduk menunggunya dengan wajah luka. 누구랑 또 싸웠어요? 어떻게 얼굴 깨진 것 좀 봐. Suyon memberitahu dia baik-baik saja. Yeorem mengobati lukanya sambil bertanya dia berkelahi dengan siapa, apakah dengan preman. Suyon menjawab mungkin dan mengaku dia berkelahi dengan 10 orang, membuat Yeorem tersenyum karena dia tidak percaya. Kemudian Suyon minta maaf karena tadi dia marah dan pergi meninggalkannya. Yeorem mengatakan mereka berpacaran, jadi wajar jika terkadang mereka marah. Suyon meminta Yeorem menginap, namun dia menolaknya dengan buru-buru mencium pipinya kemudian pulang. Inwoo melihat Yeorem keluar dari rumah Suyon. Dia merasa lega Suyon sudah kembali ke rumahnya. Sementara itu, Suyon melihat infeksi di tubuhnya semakin parah. Di kantor, Sogun melihat Muja keluar dari ruangan Haesang. Saat ditanya, Muja belum mau memberitahunya. Sogun memutuskan melihat dokumen yang ditinggalkan Muja. Keesokan harinya, Suyon menemui Inwoo. Inwoo mengatakan dia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Sebaiknya dia kabur dari mereka ke tempat yang jauh atau berlutut untuk memohon ampun karena mereka sangat gigih dan ulet. Mereka akan melacak dan menyerang dia selamanya. Suyon bertanya apakah dia berhasil lari dari mereka malam itu. Malam itu, setelah meninggalkan Suyon yang terluka di jalan, Inwoo tertangkap oleh mereka dan dipukuli. Jo menanyakan harddisk yang Inwoo curi. Inwoo mengaku harddisknya hilang. Pimpinan Shin, atasan Jo, adalah pemilik sekolah Gosan. Inwoo mendapatkan beasiswa dari Gosan. Dia dibesarkan dan belajar di sekolah itu
dan sebagai gantinya dia harus mengikuti semua perintah pimpinan Shin. Inu menegaskan dia tidak memberikan harddisk itu pada siapapun dan harddisknya menggunakan password yang sangat sulit. Jo tidak percaya, dia menyuruh mencari di mana Suyon dirawat. Jika Suyon masih hidup, mereka harus membunuhnya. Inu memohon agar Jo jangan mengganggu Suyon karena dia tidak tahu apa-apa. Kembali ke kantor, Suyon memberitahu harddisk yang tidak sengaja Inu tinggalkan di restoran ada padanya, dan dia sudah berhasil melihat isi file dalam harddisk itu. Sementara itu, Shogun mengawasi Haesang yang sedang membaca surat anonim dari Muja. Haesang menyadari Shogun sedang mengawasinya. Dia memberitahu Inu bahwa mereka dalam masalah. Ada yang tahu rencana mereka dan mengirim surat anonim. Mereka berdua melihat ke arah Shogun. Di tempat yang lain, Suyon merasa tidak sehat. Yunsop memegangnya saat dia hampir jatuh. Kembali ke Inu, Shogun menentang rencana Inu dan Haesang yang ingin mengubah bandara menjadi milik perorangan. Inu mengaku menerima tawaran untuk mengelola bandara dari sektor pribadi, yaitu pimpinan Shin, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan jumlah penerbangan. Shogun dengan tegas memberikan penjelasan jika saham bandara dijual ke perorangan, pemilik perorangan akan menaikkan biaya bandara yang akan berakibat pada orang-orang yang bekerja di sini dan penumpang yang menggunakan bandara ini. Setelah bicara dengan Inu, Shogun menemui Haesang. Dia minta Haesang memutuskan melanjutkan rencana itu atau tidak dan memberinya waktu sampai nanti malam untuk memutuskan. Di gudang, Yunsop memberikan Suyon minuman. 열이 있는 것 같은데 뭡니까? 이 침묵은? Yeorem memanggil Suyon. Yunsop yang menjawabnya. Yunsop memberitahu Suyon sedang sibuk dan memintanya untuk bicara dengan dia. Yeorem bertanya apakah dia kembali menjadi temannya. Yunsop menjawab mereka akan selalu berteman. Yeorem mengucapkan terima kasih karena dia telah kembali menjadi temannya. Setelah Yeorem menutup pembicaraannya, Suyon mengucapkan terima kasih pada Yunsop. Yeorem kembali ke kantor. Dia terkejut, Yunsop masih ada di kantornya. Dia bertanya Suyon ada di mana. Yunsop menjawabnya dengan gugup, membuat Yeorem curiga. Suyon keluar dari gudang. Dia mengaku sedang membereskan beberapa peralatan. Yunsop pamit pergi, Suyon mengedipkan mata ke arahnya. Selanjutnya mereka memeriksa area Terminal 2 bersama. Tiba-tiba hidung Suyon berdarah lagi. Suyon masuk ke toilet. Yeorem menghubungi Won-sik, memberitahu keadaan Suyon. Won-sik bergegas menuju ke bandara. Yeorem melihat segerombolan pria masuk ke toilet. Dia buru-buru mencari Daegi. Mereka adalah anak buah Jo. Pria yang melukai Yeorem sudah bebas karena Jo memberinya jaminan. Yeorem memberitahu Suyon dalam bahaya dan mengajak Daegi ke toilet pria. Di dalam toilet pria, Daegi hanya menemukan walkie-talkie Suyon. Dia memberitahu hal ini pada Muja. Muja memeriksa kamera CCTV. Suyon dikawal berjalan menuju ke parkiran dan Yunsop melihatnya. Muja akan mengirim bantuan dan minta Daegi jangan bertindak gegabah. Daegi dan Yongju menuju ke parkiran, sementara Yeorem bertemu dengan Won-sik. Muja menemui Inwoo. Dia mengatakan Jo adalah tangan kanan pimpinan Shin yang bertugas menangani pekerjaan kotor di balik layar. Sahabatnya menerima beasiswa Gosan sama seperti dia. Suatu hari, sahabatnya yang bekerja di perusahaan surat kabar menulis artikel negatif mengenai Gosan, dan 1 minggu kemudian dia tewas dalam kecelakaan mobil karena mabuk, padahal dia tidak pernah minum alkohol. Setelah insiden itu, badan intelijen mengusut Jo, dan saat itulah mereka memperhatikan Inwoo. Muja bertanya kenapa Jo sangat terobsesi pada Suyon hingga dia menculiknya. Inwoo sangat terkejut sementara Shogun mendengar pembicaraan mereka. Di parkiran, Daegi dan timnya menghentikan langkah mereka. Suyon meminta Daegi membiarkan mereka pergi agar tidak banyak yang terluka. Daegi tidak bisa melakukannya karena dia diperintahkan untuk mencegah Suyon meninggalkan bandara.
anak buah Jo yang lainnya datang. Sementara itu, Yoram memberitahu bahwa tim keamanan sedang mengejar Suyon. Suyon diculik oleh orang yang berkelahi dengannya semalam. Won-sik memberitahu mereka harus segera menghentikan Suyon. Dia memberikan alat otomatis untuk mematikan alat bantu Suyon. Kembali ke Inu, dia berjanji akan membawa Suyon kembali dan tidak akan melarikan diri lagi. Jadi dia minta Muja untuk memerintahkan timnya membiarkan Suyon dibawa oleh anak buah Jo agar tidak terjadi keributan di bandara yang akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Muja menghubungi Daegi. Dia memberi perintah untuk mundur. 가도 되겠습니까? Selanjutnya, Muja menghubungi badan intelijen yang sedang mengikuti anak buah Jo. Di depan lift, Daegi mendengar Inu bicara mengenai Suyon dengan seseorang. Dia memutuskan untuk mengikutinya. Inu masuk ke sebuah gedung. Daegi tidak bisa masuk karena dikunci dari dalam. Inu bertanya di mana Suyon. Jo mempertemukan Inu dengan Suyon. Inu menyuruh Jo melepaskan Suyon. Jo memberitahu bahwa dia berencana membunuhnya tanpa diketahui siapapun dan tanpa jejak. Inu mengancam akan membeberkan isi harddisknya. Jo memukul Inu setelah mengetahui harddisk itu masih ada. Anak buah Jo menyerang Suyon dan memukul Inu hingga pingsan. Daegi dan anggota BIN yang mengawasi melihat Inu dibawa keluar. Jo menyuruh mereka membuang Inu ke laut. Anggota BIN mengikuti Jo sambil menghubungi polisi. Suyon berhasil mengalahkan mereka semua. Daegi menangkap pria yang pernah melukai Yoram ketika dia ingin kabur. Suyon keluar sambil merusak pintunya, membuat Daegi terkejut. Suyon mengangkat pria itu kemudian bertanya kemana Inu dibawa. Polisi menghubungi Muja. Dia memberitahu menahan sekitar 21 pria yang tampaknya seperti anggota geng. Namun, dia tidak menemukan orang yang mirip pegawai bank. Sementara itu, anak buah Jo membuang Inu ke laut. Suyon datang tepat pada waktunya. Ketika melihat mereka mau menyerang Suyon, Inu mengemudikan mobilnya berjalan mundur. Sialnya, dia hilang kendali dan hampir terjun ke laut. Suyon berusaha keras menarik mobilnya. Inu menyuruh Suyon melepaskannya. Namun Suyon terus berusaha hingga berhasil menarik mobilnya. Inu bertanya kenapa dia terus mengikutinya. Suyon memberitahu selama 3 tahun mereka menjadi saudara. Dia lebih sering memasak untuknya daripada ibunya. Jadi menurut Suyon, walaupun dia dingin kepadanya, dia tetap mencemaskan dan peduli padanya. Inu melihat jam tangan yang dipakai Suyon. Jam tangan itu adalah pemberian darinya. Dia membelinya untuk Suyon sebagai hadiah karena Suyon masuk universitas. Inu minta ibu Suyon yang memberikan dan mengaku bahwa itu dari ibunya agar Suyon mau menerimanya. Ibu Suyon akan menikah lagi dan tinggal di Amerika, sementara Suyon memilih tinggal di asrama kampus. Di kantor, Yongju memberitahu Yoram bahwa Suyon dalam perjalanan pulang dengan Daegi. Yoram memberitahu hal ini pada Sogun yang terlihat sangat cemas menunggu kabar mengenai Suyon. Anggota BIN menghubungi Muja. Dia memberitahu bahwa Muja tidak perlu mengkhawatirkan Suyon dan pria yang ditangkap mengaku bahwa itu pertarungan di antara mereka. Dia pikir Jo tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Di depan rumah, mereka menunggu Suyon dan Daegi datang. Tiba-tiba Suyon jatuh tidak sadarkan diri. Mereka membawanya ke rumah. Won-sik mengatakan Suyon terlalu banyak menggunakan tenaga. Unit yang berfungsi sebagai urat di lututnya rusak. Dia sudah menggantinya jadi tidak ada masalah lagi. Namun infeksi di tubuhnya adalah masalah yang lebih besar. Won-sik memberitahu mereka harus menyelamatkan Suyon. Dia tidak akan bisa bertahan selama sepekan. Jika Yoram tidak sanggup melakukannya, dia yang akan melakukannya untuk menyelamatkan Suyon. Di rumah sakit, akhirnya Inu menjenguk ayahnya. Di kantor, Haesang memberitahu Sogun dia akan meneruskan rencananya untuk mengubah bandara menjadi milik perorangan. Sogun mengatakan akan memberitahu serikat pekerja besok dan bertindak untuk menentang rencana itu.
Keesokan paginya, keadaan Suyon membaik. Yeorem memberitahu dia dan Won-sik menjaganya semalam. Setelah sarapan bersama, Suyon mengambil surat pengunduran diri yang sudah dia siapkan, kemudian memberikannya kepada Sogun. Sogun sudah tahu Won-sik akan mengajaknya ke Amerika. Suyon mengatakan ada kemungkinan dia tidak akan kembali dari Amerika. Sogun memberitahu hal ini pada Yeorem. Yeorem menangis karena mungkin dia tidak akan bertemu lagi dengan Suyon. Selanjutnya, Yeorem bertanya kenapa dia menyerahkan surat pengunduran diri. Suyon merasa hal itu adalah pilihan terbaik. Yeorem meminta Suyon untuk tetap di sisinya dan melepaskan alat bantunya. Dia akan menjadi tangan dan kakinya. Suyon tidak mau Yeorem melakukan itu karena kenyataannya hal itu sulit untuk dilakukan. Dia minta Yeorem untuk membiarkannya pergi, lalu mereka berpelukan. Di sebuah restoran, Sogun memberikan surat pengunduran diri Suyon pada Muja. Malam itu, Suyon mentraktir mereka makan dan minum. Di depan rumah, Yeorem minta izin untuk menginap di rumahnya malam ini, kemudian menciumnya. Esok paginya, Yeorem mengambil alat itu. Suyon memegang tangannya. Yeorem memohon agar Suyon bertahan hidup untuk dirinya, dan dia berjanji akan menunggunya, kemudian menciumnya dan mematikan alat bantu Suyon. Kembali ke masa lalu, ayah Yeorem memperkenalkan Won-sik pada Suyon. Ayah Yeorem menceritakan keadaan Suyon, dan Won-sik bersedia membantu untuk membuatkan alat bantu. 1 tahun kemudian, Sogun menjadi direktur dan memimpin rapat. Yoon-sop bertanya pada Yeorem, apakah Suyon sudah memberinya kabar? Yeorem menjawab belum. Yoon-sop heran kenapa Suyon sama sekali tidak memberi kabar selama setahun dia pergi. Selanjutnya, Yeorem melihat tim kebersihan yang sedang meributkan tiang pembatas yang bengkok. Wanita itu memberitahu ada seorang pria yang membengkokkan tiang pembatas. Yeorem bertanya siapa pelakunya. Wanita itu menceritakan tadi ada mafia Rusia yang mabuk sambil melempar botol dan berteriak lalu mengayunkan tiang pembatas. Pria itu tiba-tiba muncul dan menangkis tiang pembatas dengan tangannya. Yeorem bertanya pria itu pergi kemana. Wanita itu memberitahu dia berjalan ke arah imigrasi. Yeorem buru-buru pergi ke bagian imigrasi. Dia melihat Suyon dan langsung lari memeluknya. Guys, dramanya berakhir sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.